Kita akan lanjut teman-teman sekalian dengan zikir selanjutnya. Di antara hal yang dianjurkan dibaca pada pagi dan sore hari adalah ajaran Nabi SAW, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Khusus ini dibaca 4 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca doa ini ketika pagi dan ketika sore sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 317 dan juga Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 1201, An-Nasai dalam kitab Amal Yawm wa Layla nomor 9 halaman 138 dan juga Ibnu Sunni menyebutkan nomor 70. Dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyatakan dengan sanad hadits ini atau bahwa sanad hadits Abu Dawud dan An-Nasai adalah hasan. Hadits ini teman-teman sekalian terjemahannya atau doa ini, Allahumma inni asbahtu, ya Allah sungguhnya aku berada di pagi ini. Dan kalau sore kita bisa lihat footnote di situ, ada footnote nomor 102, Allahumma inni amsaitu, ya Allah aku tiba di sore hari. Jadi kalau pagi Allahumma bika, Allahumma inni asbahtu, kalau sore Allahumma inni amsaitu. Ushhiduka, sebagai seseorang yang menjadikanmu sebagai saksi, wa ushhidu hamalati arshika, juga mempersaksikan para malaikat yang memikul arshmu, wa malaikataka, dan seluruh malaikat-malaikatmu, wa jami'i khalqika, dan seluruh makhlukmu, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau semata, tidak ada sekutu bersamamu, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusanmu. Ada riwayat lain yang berbunyi, siapa yang membaca ini sekali, maka Allah menyelamatkan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Yang membaca 2 kali, berarti telah menyelamatkan atau diselamatkan setengah dari jasadnya. Kalau baca 3 kali, maka 2/3 dari jasadnya. Dan kalau baca 4 kali, berarti dia telah menyelamatkan seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Yang kan baca 4 kali pagi dan 4 kali sore. Kita lihat teman-teman sekalian, doa ini kita bagi menjadi bagian atau beberapa bagian. Yang pertama, Allahumma inni asbahtu, ya Allah sungguhnya aku tiba di pagi hari ini. Dan ini pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertamanya, kemahakuasaan Allah yang telah menghidupkan kita dan memberikan kesempatan lagi hidup di pagi hari itu. Begitu juga kalau sore kita mengatakan Allahumma inni amsaitu, ya Allah aku tiba di sore hari. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan aku di sore hari ini. Kemudian potongan yang kedua, ushhiduka, aku menjadikanmu sebagai saksi atau aku bersaksi tentang keberadaanmu. Wa ushhidu hamalati arshika, dan juga aku bersaksi atau menjadikan pemikul arshmu, pemikul singgasanamu, ya, menjadikan sebagai saksi, maksudnya tentang keberadaanmu ya Allah. Di sini yang kita ambil pelajaran kedua adalah bagaimana kita memberikan kesaksian bahwasanya Allah itu benar ada, atau kita menjadikan Allah sebagai saksi kalau kita mengikrarkan tentang keberadaan Allah. Sebagaimana nanti di akhir doa ada itu ya. Begitu juga dengan pemikul singgasana Allah. Ada 8 malaikat yang khusus dikenal dengan hamalat arsh, pemikul singgasana Allah. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsha rabbika yawma idin fawqahu thamaniya, dan pada hari itu, ya, pada hari kiamat, ada 8 malaikat yang memikul arshnya Allah. Ini Allah khususkan, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang muqarrabin, mereka yang malaikat yang dikhususkan, yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ini khusus ya. Makanya di sini kita menjadikan juga para malaikat yang kita yakini keberadaannya itu sebagai saksi. Kemudian wa malaikataka, dan seluruh malaikatmu. Ini menandakan berarti pemikul arsh 8 malaikat itu punya kedudukan khusus. Karena mereka dipisahkan penyebutannya dalam doa ini dengan malaikat-malaikat secara umum, gitu kan. Sebagaimana juga Jibril punya kedudukan ya, tapi ini malaikat secara umum. Dan malaikat ini Allah ciptakan ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3, dan ada yang memiliki 4. Dan ada yang lebih daripada itu tentunya. Tapi ini minimal 2 sayap, kata Allah SWT dalam Al-Quran, Uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'.
Allah menciptakan malaikat, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Ada yang mengatakan 2 sayap maksudnya adalah kanan dan kiri satu-satu, ada yang mengatakan 2 sayap maksudnya 2 kanan dan 2 kiri. Dan yang paling besar adalah Jibril alaihissalam yang Allah karunia 600 ekor sayap sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah mengaruniai Jibril 600 ekor sayap, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini gitu ya. Maka ini teman-teman sekalian makna daripada kita menjadikan Allah sebagai saksi, para pemikul arsy 8 malaikat sebagai saksi, dan seluruh malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, miliaran jumlahnya, berlipat-lipat dari jumlah manusia. Karena bagaimana bisa saya katakan ini? Anda bisa lihat dalilnya. Bukankah kita memiliki pemikul pencatat amal baik dan amal buruk di kiri kanan kita? Yang Allah mengatakan ma yalfudhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan seseorang itu kecuali diawasi oleh malaikat kanan dan malaikat kirinya, gitu kan? Kemudian juga ada malaikat hafadhah, yahfadhuna bi amrillah, mereka menjaga dengan izin Allah, gitu kan? Maka minimal ada 3 malaikat pendamping manusia. Kalau jumlah manusia sekarang 7,5 miliar, berarti baru malaikat pendamping manusia saja 3 kali lipatnya itu. Ya. Kurang lebih 22 ya, 0,5 atau 22,5 miliar jumlah malaikat pendamping saja. Belum yang mencabut ruh, meniupkan ruh ya. Sebagian ulama mengatakan ada malaikat yang individual seperti Jibril, Mikail, Israfil disebutkan satu-satu. Jadi Jibril cuma satu, Mikail cuma satu, Israfil cuma satu. Tetapi ada malaikat yang kelompok seperti malaikat maut. Bukan satu malaikat, tapi ada malaikat yang banyak di bawah induk judul daripada malaikat maut itu yang mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Sebagaimana juga malaikat yang meniup ruh, gitu kan. Kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada bayi yang bersamaan lahir di seluruh dunia ini, maka ada malaikat-malaikat yang bertugas meniupkan atau hamil ya, sudah 40 hari, 4 bulan maksudnya, ditiupkan ruhnya. Maka itu ada malaikat-malaikat yang cukup banyak menjalankan itu ya. Begitu juga dengan malaikat mungkar dan nakir di kuburan ya. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan itu adalah istilah kelompok ya, nama kelompok bukan individualnya. Allahu a'lam. Jadi mereka jumlahnya sangat banyak, dan kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur yang Allah sebutkan dalam surah Tur, wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sebuah rumah seperti Ka'bah, tempat tawafnya para malaikat. Kata Nabi SAW, setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf dan tidak akan pernah kembali lagi. Allah SWT Maha Kuasa untuk mengganti mereka, dan jumlahnya sangat banyak. Malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari yang kalian sudah ketahui atau dari tanah liat. Ya. Di sini kita di pagi hari atau di sore hari memberikan kesaksian kalau Allah sebagai saksi, para pemikul arsy sebagai saksi, dan seluruh malaikat sebagai saksi. Bahkan kita mengatakan wa jami'a khalqika, dan seluruh makhlukmu. Mereka boleh menjadi saksi terhadap apa yang akan saya ucapkan. Semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan, batu, air, api, udara, semuanya. Jami', semua. Berarti sini kita menjadikan Allah sebagai saksi, pemikul arsy sebagai saksi, seluruh malaikat sebagai saksi, seluruh makhluk Allah sebagai saksi. Lalu pelajaran selanjutnya, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, tidak ada sekutu bersamamu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusanmu. Jadi seperti syahadat ya, seperti syahadat. Dan di sini menunjukkan teman-teman sekalian kemuliaan dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah kalimat ya, yang Allah jadikan sebagai penyebab setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai status orang itu menjadi muslim atau bukan muslim. Status orang itu bisa masuk surga atau tidak masuk surga. Ya. Dan karena kalimat inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad SAW, menerapkan syariat, gitu kan, menurunkan perintah dan juga menurunkan dan menerapkan ancaman terhadap para pelaku pelanggaran. Maka di sini kita menjadikan Allah sebagai saksi, pemikul arsy sebagai saksi,
seluruh malaikat sebagai saksi, seluruh makhluk Allah tidak terkecuali di bumi, di kedalaman lautan, di langit, semuanya sebagai saksi bahwasanya tidak ada Tuhan, bahwasanya engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, engkau tidak ada sekutu bersamamu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Dan ini menandakan kedudukan dua kalimat ini, karena inti sebenarnya daripada semua isi zikir ini adalah potongan terakhir, ini intinya. Karena kita di awal-awal itu hanya mengatakan aku tiba di pagi hari, kemudian aku menjadi kamu sebagai saksi ya Allah, pemikul arshmu, seluruh malaikatmu, seluruh makhluk, bahwasanya aku ini mengikrarkan kalau kau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, tidak ada sekutu bersamamu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusanmu. Jadi intinya sebenarnya di potongan akhirnya. Dan ini menandakan pentingnya kedudukan dua kalimat syahadat ini. Makanya sering kita ulangi ya, seperti di tahiyat pada saat sholat. Kan gitu, kita angkat jari kita telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga pada saat selesai berwudu, ya, dianjurkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, selepas wudu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian juga kita lihat ada bacaan ini cukup banyak, baik secara bersambung atau berpisah ya. Ada la ilaha illallah sendiri, ada Muhammad Rasulullah, atau membaca salat pada Nabi SAW. Ini sendiri, ini sangat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah kedudukan dua kalimat syahadat ini. Dan ini sebenarnya untuk memperbaharui keislaman kita. Memperbaharui keislaman kita di saat memang ada hal-hal yang tanpa kita sadari membatalkan keislaman tersebut, syahadat ini memperbaharuinya. Ya. Kemudian zikir selanjutnya, zikir yang dikenal dengan zikir syukur. Orang kalau bacanya dianggap dia sudah bersyukur sama Allah di hari itu. Yaitu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka wa la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Artinya ya Allah, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Apapun atau nikmat apapun yang aku terima ya, di pagi hari ini, au bi ahadin min khalqika, atau yang diterima oleh salah satu dari makhluk-makhlukmu, faminka wahdaka, semua itu berasal darimu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu, falakal hamdu wa lakas syukur, maka segala puji bagimu dan segala rasa syukur kupanjatkan kepadamu. Perhatikan bagi yang pegang bukunya, ada footnote nomor 105, ada potongan atau terjemahan hadis di situ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguh dia telah bersyukur pada hari itu. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka sungguh dia telah bersyukur pada malam itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, jilid 4, halaman 318, dan beberapa perawi-perawi hadis yang lainnya. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia atau doa yang mulia yang mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk ringkasnya syukur. Tentu bisa kita mengatakan alhamdulillah kepada Allah, bisa kita mengenang kebaikan tersebut, lalu kemudian kita lakukan ketaatan. Misalnya kita dengan kenyang kita bersedekah dengan makanan, maka ini kegiatan yang kita lakukan sebagai tanda syukur. Ada juga penyatuan semua itu dengan kalimat ini. Dan kalau sore hari kita mengatakan Allahumma ma amsabi min ni'mah. Ya Allah, apapun nikmat yang sampai padaku di pagi hari ini atau di sore hari, au bi ahadin min khalqika, atau sampai kepada salah satu dari hamba-hambamu, faminka wahdaka, maka itu pasti dari sisimu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu yang mengatur nikmat-nikmat itu sehingga sampai kepada kami semuanya, falakal hamdu wa lakas syukur, maka segala puji bagimu dan segala syukur kami haturkan kepadamu. Dari sini teman-teman sekalian, kita bukan hanya sekedar bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Ini menandakan pahalanya kita panen semua dengan kalimat ini saja. Kita akan panen pahala seluruh jin, ya, kita akan panen pahala manusia yang lain selain kita, ya. Kita akan panen pahala seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur, dari jenis hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya ini. Yang Allah katakan mereka pun bertasbih. Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak bisa mengerti apa yang mereka tasbihkan. Jadi semua itu kita panen pahalanya hanya dengan membaca zikir yang mulia ini. Pendek, ringkas, tapi memiliki banyak sekali keutamaan. Zikir yang ketiga pada sore ini adalah
Zikir yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 4 halaman 324 dan Ahmad jilid 5 halaman 42, An-Nasai juga dalam Amal al-Yawm wa Layla nomor 22 halaman 146. Yaitu ajaran Nabi SAW dibaca 3 kali. Ini untuk menyelamatkan diri kita dan fasilitas yang Allah berikan dari tubuh ini dari segala macam mara bahaya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah keselamatan dari penyakit, dosa dan azab pada tubuhku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah keafian pada pendengaranku. Maksudnya tidak ada mara bahaya. Allahumma afini fi basari, dan berikanlah keafian pada penglihatanku. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta, dan aku berlindung kepadamu juga dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, dan doa ini mulia sekali. Ya. Allahumma afini fi badani. Ini dulu potongan pertama. Ya Allah, berikanlah keafian atau keselamatan pada tubuhku dari segala jenis penyakit. Sebagian ulama menjelaskan juga dari segala macam yang membinasakannya dari dosa sehingga mendatangkan azab. Ya. Ini kita minta agar diberikan jasad kita seluruhnya, dari rambut, dari kepala sampai kaki, semuanya selamat. Nah, ini dibaca pagi hari, dibaca sore hari, 3 kali ya. Dan ini menandakan teman-teman, menjaga tubuh kita dari segala macam mara bahaya bagian daripada syariat Islam. Jadi selain doa ini, kita juga memang dianjurkan menjaga. Tidak boleh kita sengaja merusak jasad kita. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, وَلَا تُخْلِقُوا أَنفُسَكُمْ. Jangan pernah kalian membinasakan diri kalian. Tidak boleh sengaja kita putuskan urat nadi sehingga bunuh diri, minum sesuatu yang berbahaya, ya. Apa saja yang bisa membinasakan diri haram hukumnya. Bahkan itu bagian daripada dosa besar. Kalau sampai dia mati karena perbuatan itu, dia terhitung membunuh diri, gitu kan. Itu tidak boleh. Ini bagian daripada dosa besar. Maka teman-teman sekalian, kita harus sadari bahwasanya menjaga fisik adalah bagian daripada syariat Islam. Selain kita disuruh jaga, ya, makanya kita ada mandi, ya, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada sunnah potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, berkhitan, gitu kan. Kemudian merawat rambut, ya, merawat gigi. Ini semua bagian daripada syariat Islam. Semua punya dalil-dalil yang jelas, gitu. Ya, semua punya dalil-dalil yang jelas. Di sini kita lengkapkan semua itu dengan doa kita. Setiap pagi dan sore, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkan aku pada badanku. Potongan kedua, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkanlah aku di pendengaranku. Sekarang teman-teman, ada yang bertanya, kira-kira apa bedanya? Kalau dibilang badan kan harusnya kuping udah masuk. Kenapa di sini disebutkan lagi secara khusus? Kata sebagian ulama, karena memang kuping ini luar biasa pengaruhnya dalam tubuh kita. Walaupun tangannya cacat, kakinya cacat, tubuhnya cacat lah ya. Tapi kalau masih bisa mendengar, dia masih punya keutamaan. Dia masih bisa menikmati apa yang dia bisa dengarkan dari suara indah, atau mungkin ada orang yang mau membahayakan dia bahkan. Demikian juga dengan potongan ketiga, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah aku di penglihatanku. Karena dua ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Karena biar orang tadi saya katakan cacat badannya, na'udzubillah, kalau telinganya mendengar, matanya melihat sudah cukup bagi dia. Apalagi kalau tangannya berfungsi, kaki berfungsi, dan seterusnya. Di sini kita minta, ya Allah, selamatkan seluruh badanku, juga selamatkan secara khusus pendengaranku, supaya jangan tuli. Dan juga jangan sampai mendengar sesuatu yang haram. Kemudian selamatkan penglihatanku, agar jangan sampai buta. Dan juga jangan melakukan atau melihat hal-hal yang haram. La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Nah, ini potongan yang keempat dari hadis ini untuk kita pelajari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kekafiran, wal faqri, dan kemiskinan. Ini teman-teman dua hal yang sangat bersahabat. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu akan membawa orang pada kekufuran.
Kapan dia sudah tidak punya ilmu agama, sudah miskin secara ilmu, dia miskin juga secara harta, maka mendekatkan dia pada kekufuran. Dan dua hal ini yang membinasakan. Kalau kufur membinasakan orang di dunia dan di akhirat, kalau fakir membinasakan orang di dunia. Dan menghilangkan peluang amal soleh yang banyak di pahala yang bisa dipanen di akhirat sana. Karena dengan kekafiran maka hancur dunia akhiratnya seseorang. Dengan kefakiran, ya, kalau dia fakir, maka dia sulit untuk melaksanakan banyak ibadah. Karena orang-orang fakir tidak bisa bersedekah, tidak bisa, maksudnya bersedekah dengan harta, tidak bisa zakat mal, tidak bisa membangun masjid, tidak bisa membangun rumah anak yatim, tidak bisa fasilitas umum, jembatan, rumah sakit, apa saja WC umum dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua hal ini. Kemudian wa'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Dan lindungilah aku dari siksa kubur, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sini secara khusus, ya, ada penyebutan tentang jauhkanlah siksa kubur. Ini berarti menandakan ada perintah khusus untuk berlindung dari siksa kubur. Sebagian orang kan tidak meyakini masalah ini. Mereka menganggap bahwasanya nggak ada siksa kubur itu. Atau walaupun ada, mereka anggap main-main, bukan hal yang perlu mereka perhatikan. Makanya di sini Nabi SAW mengkhususkan mengajarkan doa ini agar kita berlindung dari siksa kubur itu. Itu adalah sesuatu yang jangan sampai luput di antara kita untuk membacanya, karena ini berarti kita memohon kepada Allah di pagi hari agar diselamatkan dari segala macam masalah di badan kita, di telinga kita, ya, pendengaran, di penglihatan. Ya. Bahkan kita minta agar diselamatkan dari semua jenis kekufuran yang bisa membawa ke dalam api neraka dan siksa kubur, dan juga kefakiran. Berarti kita minta di sini dengan doa ini kita minta supaya kaya. Karena kita minta dilindungi, Allah SWT jauhkan kita dari kemiskinan. Berarti kan lawannya kaya, gitu kan? Supaya semua kebutuhan kita terpenuhi. Dan kita juga meminta agar jangan sampai disiksa di dalam kubur. Ya. Ini permintaan disatukan semua dalam satu doa. Anjurannya dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Ya. Anda bisa bayangkan kalau penglihatan Anda tuli, atau pendengaran Anda tuli, atau penglihatan Anda buta, atau lisan Anda bisu, atau ada mungkin salah satu dari anggota tubuh kita, na'udzubillah, yang cacat, apakah itu stroke atau kecelakaan. Semua ini bisa diselamatkan dengan membaca 3 kali saja doa ini di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Dengan izin Allah SWT akan diselamatkan. Karena kita minta keselamatan, dan Allah tidak akan mungkin mengajarkan ini kecuali pasti Allah juga sudah akan memberikan kepada orang yang membacanya. Makanya dirutinkan di pagi dan sore hari. Demikian juga kita minta agar diselamatkan dari semua jenis kekufuran. Apakah itu kata-kata, perbuatan, ya. Karena ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bahayanya akhir zaman nanti. Dan kita berada di akhir zaman sekarang. Bagaimana di akhir zaman itu orang di pagi hari mukmin, sorenya kafir. Tiba sore hari mukmin, paginya kafir. Bisa saja begitu. Setiap saat gitu kan. Orang yang sudah pasti muslim adalah orang yang hidup dan meninggal di atas Islam. Kita kan sekarang masih baru hidup, belum meninggal. Kita belum tahu, semoga Allah SWT tutup kita dengan keislaman. Makanya kita minta agar diselamatkan dari kekufuran. Selama saya hidup selamat dari kekufuran, dan saya meninggal pun dalam keadaan jauh dari kekufuran. Demikian juga dengan kefakiran. Dan juga pada saat masuk ke kubur, jangan sampai tersiksa. Dan ini permintaan yang sangat, bobotnya sangat besar sekali, gitu kan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah zikir yang dianjurkan dibaca 7 kali. Dan ini untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita. Ya. Ada di halaman 84, bagi yang pegang bukunya ya, ada footnote nomor 107. Yang menjelaskan tentang doa ini. Yaitu zikirnya, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya lah aku menyerahkan urusanku atau tawakal, dan Dialah pemilik arsy yang besar atau agung, singgasana. Kata Nabi SAW, barang siapa membacanya ketika pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat, dan menjadi keinginan dan juga cita-citanya. Ada sini riwayat Ibnu As-Sunni nomor 71 secara marfu, dan Abu Dawud juga menyebutkan secara mauquf, maksudnya sampai ke sahabat, ya. Dan dinyatakan sahih hadis ini oleh Syuaib bin Abdul Qadir Al-Arnaut
Juga dinukil dalam Zadul Ma'ad, ya, tulisan Ibnu Qayyim di jilid 2 halaman 342. Ini teman-teman sekalian hal yang luar biasa nih. Renungi baik-baik hadisnya. Barang siapa membaca ketika pagi dan sore hari 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari seluruh perkara dunia dan akhirat yang telah menjadi cita-citanya. Ya. Allah cukupkan itu semuanya. Apa yang Anda inginkan dari dunia? Punya badan yang sehat, punya wajah yang tampan dan cantik, punya rambut yang subur, ya, punya makanan dan minuman favorit, ya, yang kita bisa makan yang sehat pada hari itu, punya pakaian yang bagus, punya kedudukan yang bagus, punya pendapatan yang banyak, punya keturunan yang banyak, yang patuh, punya pasangan yang memuaskan, menyenangkan, punya tetangga yang baik, punya semuanya, urusan dunia, semuanya perkara dunia. Dan semua perkara akhirat. Yang paling besar adalah masuk ke dalam surga. Rentetannya banyak. Misalnya juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita cintai, ya. Itu juga termasuk bagian yang menggembirakan di akhirat nanti. Kemudian bisa minum dari haud Nabi SAW, telaga beliau SAW, gitu kan. Ini semua adalah hal yang bisa kita dapatkan dengan membacanya 7 kali. Dan tidak lama. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Teman-teman sekalian, kalau Anda ikhlas, wallahi, saya sumpah atas sama Allah, pasti benar Anda akan dikasih. Allah akan jadi pencukup semua kebutuhan dan keinginan kita dunia dan akhirat. Apalagi Anda inginkan? Dan berapa dari itu? Kurang dari setengah menit itu. Anda baca itu. 7 kali pagi, 7 kali sore. Pagi dipenuhi kebutuhannya sampai sore. Kalau sore kebutuhannya dipenuhi sampai pagi. Coba bayangkan. Apa yang kita inginkan lebih daripada ini, teman-teman? Dipenuhi semua kebutuhan kita. Ini luar biasa. Ya. Zikir yang ringan tapi manfaatnya besar. Makanya pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak sekali gitu. Ajarkan aku, sampaikan kepada aku satu ajaran di antara syariat itu yang bisa aku berpegang teguh padanya, yang paling bagus, yang paling mudah, dan kalau aku amalkan mungkin bisa membantu aku bisa mengerjakan yang lainnya. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Nah ini diantaranya keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Anda belum hafal, Anda bisa pegang bukunya, gitu kan? Anda bisa pegang bukunya. Kalau Anda sudah hafal, alhamdulillah, amalkan. Dan usahakan teman-teman, kalau yang subuh, zikir pagi selepas subuh Anda baca. Usahakan juga yang sore selepas asar Anda baca. Boleh nggak Ustaz kalau saya baca zikir pagi nanti menjelang duhur? Boleh, tapi Anda luput banyak keutamaan doa yang Anda harusnya baca dan Anda bisa dapatkan. Gitu kan? Betul juga dengan sore begini. Kalau Anda habis sholat Anda baca, kalau ada taklim begini mungkin habis asar langsung tadi belum bisa sempat baca, oke baca langsung setelah ini. Jangan tidak baca gitu. Anda yang pegang bukunya lagi bisa. Kalau Anda tidak punya bukunya, ada aplikasi zikir pagi petang, ada juga di YouTube ada yang bisa Anda dengarkan gitu kan. Dan sudah kami sarankan ada buku yang seperti ini yang kami cetak, zikir pagi petang, jadikan sebagai hadiah ya. Perbanyak ini, murah, mudah ya. Dalamnya pun kami buat kertasnya berwarna seperti ini supaya orang tidak jenuh membacanya. Dalamnya ada zikir pagi, zikir petang, dan juga ada zikir selepas sholat. Ya. Maka ini bagikan kepada orang-orang, bawa ke musola dekat rumah Anda di masjid. Anda lagi jalan, ya. Ini hanya saran saja. Anda lagi jalan ke kantor pagi hari atau Anda mau ke pasar, Anda mau silaturahim keluarga, bawa. Ya. Kenapa Anda tidak ambil ini? Dipaketkan dengan buku sholat, ada juga buku sholat ya. Insya Allah kami terbitkan juga bergambar ya, tata cara wudhu, tata cara sholat. Itu disatukan, bisa disisipin duit dalamnya. Beli sejadah kecil ya, ada sejadah kecil yang untuk kepala aja. Lipat, kasih satu orang satu. Anda bisa sedekah dengan ini. Orang bisa tahu dengan zikir pagi petang, orang bisa tahu tentang cara sholat, orang bisa pakai sejadah itu sholat. Pahalanya besar sekali dan itu tidak banyak. Ya. Anda kasih buku zikir pagi petang sudah cukup, apalagi kalau Anda kasih tambahan-tambahan tadi yang kami sebutkan, itu luar biasa. Bayangkan kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini, dipenuhi kebutuhan dia.
Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun. Artinya, kalau Anda mengamalkan ini, Anda belum tahu sebelumnya, lalu kami sampaikan, lalu saya sampaikan nih, maka saya dapat apa yang Anda dapatkan. Begitu Anda ajar kepada orang lain, Anda juga akan dapat dari apa yang diberikan kepada orang tersebut. Makin banyak Anda sebarluaskan buku ini atau zikir ini, ya, baik itu melalui buku, baik itu melalui tulisan di WhatsApp, ya, mungkin kalau yang mau ini di foto hadisnya dari buku ini, kemudian dikirimkan di grupnya, itu kan bagus gitu. Mungkin ada grup keluarga, ada grup teman-teman kantornya, ada grup teman-teman kuliahnya dan seterusnya. Ini kan pahalanya besar sekali. Orang amalkan berapa banyak pahalanya itu sudah dapatkan. Kalau dia dipenuhi kebutuhan dunia akhiratnya, maka Anda yang mengajarkannya mendapatkan seperti dia. Kalau 10 orang Anda ajarkan, berarti 10 kebutuhan orang itu sudah dipenuhi dan akan diberikan pada Anda dunia dan akhirat. Kalau 100 orang, kalau 1000 orang, kalau 1 juta orang, sebar luaskan. Allah mudahkan teman-teman. Ada orang, subhanallah, jenis orang beriman, dia hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Dia tahu nih, oh dia amalkan, sudah selesai. Ini boleh-boleh, tapi dia sebenarnya kehilangan banyak peluang pahala. Harusnya dia bisa dapatkan seperti pahala dia, bahkan ribuan atau jutaan pahala. Bagaimana caranya? Sebarkan ilmu itu, akhi dan ukhti. Ajarkan kepada orang lain. Tadi sudah kami bilang, buku ini, buku doa ini yang kita sedang bedah bisa dipakai. Tapi kalau ini kan memang lengkap 132 doa ya. Di antaranya zikir pagi petang, tapi dalamnya sudah cukup banyak. Kalau cuma zikir pagi petang saja ada yang kecil, untuk lebih mudah. Yang saya berikan saran kemarin bisa dipakai untuk souvenir perkawinan, gitu kan. Itu besar sekali manfaatnya. Ini luar biasa doa ini. Dan ini akan memberikan kepada kita teman-teman sekalian manfaat yang luar biasa, karena ya, kebutuhan dunia akhirat akan terpenuhi. Kita akan tutup pada sore ini dengan doa ini ya, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 332, yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon maaf ya, dan juga keafiaan atau keselamatan dari penyakit dan segala jenis dosa yang mendatangkan azab. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Di dunia supaya jangan sampai aku tidak dimaafkan, dan juga di dunia jangan sampai aku tidak selamat dari semua jenis penyakit. Ya. Dan juga semua jenis dosa. Dan juga di akhirat jangan sampai aku disiksa gara-gara itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keafiaan, keselamatan dalam agamaku. Jangan sampai aku melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Mudah-mudahan semua aku kerjakan ini sesuai dengan sunnah. Ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pemaafan dan juga keafiaan, keselamatan. Fi dini, di agamaku. Wa dunyaya, dan kehidupan duniaku. Semua yang aku lalui, kalaupun ada salah, maafkan. Dan juga berikan aku keselamatan dari segala macam penyakit. Wa ahli, dan juga keluargaku. Selamatkan keluargaku, istri, suami, anak, orang tua, semua kerabat. Ya. Wa mali, dan hartaku juga berikan keselamatan. Jangan sampai ada dosanya. Ya. Jangan sampai aku salah kelola. Ini doa luar biasa ini. Lalu kita tambah lagi, Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib-aibku. Jangan sampai tersingkap. Yang boleh lihat hanya orang-orang yang dibolehkan saja, pasangan suami istri. Gitu. Wa amin rawati. Tentramkanlah rasa takutku. Artinya jangan pernah dalam kehidupanku, untuk hari ini ya Allah, aku punya rasa khawatir. Tentram. Gak ada kekhawatiran, gak ada rasa takut. Ya. Kemudian, Allahumma hfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari arah depanku, supaya gak ada masalah yang datang dari depanku. Apapun yang mengganggu, membahayakan dari depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa ayyamini, dari kananku. Wa an shimali, dari kiriku. Wa min fauki, dan dari atasku. Wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti.
Dan aku berlindung dengan keagunganmu agar jangan aku dibunuh ya secara khianat dari bawahku. Ini terjemahan beliau di sini ya. Tapi bisa juga maknanya adalah, ya Allah jangan sampai aku tertimpa sesuatu yang membahayakan dari bawah kakiku. Sebagian ulama hadis mengatakan bencana alam kah, gempa, longsor ya, jangan sampai tertimpa. Coba perhatikan teman-teman, saya ulangi doa ini sebagai penutup ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf. Kalau aku ada kesalahan, maafin. Sebelum dilakukan, kau sudah minta maaf. Dan keafiaan, dalam kurung keselamatan dari penyakit, dosa, dan juga siksaan. Di dunia dan di akhirat. Lalu dirincikan, ya Allah sesungguhnya aku memohon maaf dan keafiaan dalam agamaku. Jangan sampai aku buat sesuatu yang tidak ada perintah dalam agamamu. Urusan duniaku jangan sampai salah. Urusan keluargaku jangan sampai salah. Dan jangan sampai mereka juga terjerumus. Maafkan mereka ya Allah. Ya, berikan kepada mereka keselamatan juga. Dan hartaku, semuanya harusnya halal ya Allah. Tidak ada sesuatu yang berbahaya di situ. Ya Allah tutupilah auratku. Jangan sampai tersingkap aib-aibku. Dan tentramkan rasa takutku. Jangan sampai aku hari ini menghadapi rasa khawatir sedikit pun. Apalagi takut. Lalu ya Allah peliharalah aku dari depanku. Jangan sampai ada yang membahayakan aku dari depanku. Dari belakangku. Dari kananku. Dari kiriku. Dari atasku. Dan jangan sampai juga aku terkena sesuatu yang aku tidak sukai dari bawahku. Sudah kita jelaskan tadi. Di sini terjemahan bisa dibunuh secara khianat. Ya. Atau dikhianati maksudnya. Atau memang ada gempa yang menimpa. Ya, yang membahayakan. Maka ini semua doa-doa yang luar biasa yang harusnya dijaga.